Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rahimakumullah, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sama-sama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kepada kita berbagai kenikmatan yang tidak bisa kita menghitung berapa kenikmatan yang telah kita rasakan. Yang salah satunya adalah kesempatan dan kesehatan, sehingga pada subuh yang mulia ini alhamdulillah kita bisa kumpul bersama dalam acara tausiah ya, kuliah subuh begitu. Insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Itu adalah anugerah Allah bagi kita, dan insya Allah kita akan selalu oleh Allah diberikan kekuatan, hidayah, petunjuknya agar kita selalu berada dalam kondisi yang fit insya Allah. Salawat salam senantiasa tercurah untuk Nabi kita Muhammad SAW, ya, contoh kita dalam berbagai aspek kehidupan. Beliaulah yang telah memberikan kepada kita suatu keadaan yang islami, yang penuh dengan ilmu ketahuan, dan juga hanya beliaulah yang menyampaikan adil Islam kepada kita, agama satu-satunya di dunia ini yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, bersama-sama mari kita bermusyawarah kembali ya, membicarakan ilmu agama sehingga kita dalam mengerjakan kewajiban kita insyaallah ya kita akan selalu dalam jalan yang benar. Walaupun hanya satu atau dua ayat saja yang kita pelajari, yang kita musyawarahkan, insya Allah akan bermanfaat untuk kita dalam beribadah. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Ya, pada subuh ini alhamdulillah nanti kita akan menyambung ya pembicaraan kita yang sudah sebulan yang lalu tentang sikrul maut, masih masalah mengingat pada kematian. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, dalam subuh kemarin sudah kita bicarakan ya bagaimana adab kita untuk orang yang telah meninggal dunia. Dan pada subuh ini akan kita lanjutkan Bapak Ibu ya, monggo sama-sama kita bermusyawarah ya, merefresh kembali, refresh. Nah, bahasanya angel ya Mas Auni ya. Ya, memang kalau orang udah tua begitu kadang salah-salah ngomong Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf ya. Jadi merecall kembali pengetahuan kita yang telah pernah lupa. Bapak yang berbahagia, jadi kita sekarang sudah masuk ke dalam penyelenggaraan dalam kepada mayat ya. Penyelenggaraan barang. Bapak yang berbahagia, jadi sudah kita maklum bahwa kewajiban kita kepada jenazah itu kan ada 4 ya. Yang pertama itu memandikan dahulu, ya, kemudian mengkafani, menyolatkan dan menguburkan. Itu kewajiban kita. Nah, jadi yang pertama kita akan pelajari tentang penyelenggaraan tentang memandikan jenazah. Ini adalah Bapak Ibu termasuk dalam fardu kifayah ya. Jadi kan fardu itu ada 2, kewajiban kita ada 2 yang dibedakan, yaitu fardu kifayah dan fardu ain. Kalau fardu ain yang per kepala kita per individu harus kita lakukan, kayak sholat itu kan individu. Jadi kita wajib di atas pundak kita, pahala dan dosa ada dalam kitab pribadi masing-masing ya yang sudah mukallaf. Nah, kalau memandikan ini Bapak Ibu termasuk dalam fardu kifayah ya. Kalau fardu ain sekarang fardu kifayah. Jadi fardu kifayah ini adalah fardu kewajiban kita kolektif. Artinya kalau ada seseorang yang telah melaksanakan, maka yang lain pun tidak ikut lagi berkewajiban untuk melaksanakannya. Ya, andaikan di
ini di kaum kita itu ada satu atau dua orang yang menyelenggarakan penyelenggaraan ini, memandikan jenazah, maka yang lain tidak berdosa. Tapi kalau satu ada yang tidak melaksanakan, maka semuanya ada berdosa. Itu adalah fardu kifayah. Jadi kolektif. Nah, jadi ada orang yang sudah melaksanakan, ya sudah, kita sudah gugur kewajiban kita. Tapi kalau yang kayak tadi sholat ya, puasa itu kan fardu ain ya. Maka kita harus sama-sama menanggung resiko sendiri-sendiri. Tapi yang berbahagia, jadi bagaimana adab kita terhadap orang yang barusan meninggal. Nah, kemarin saya singgung bahwa kalau kita mendapati saudara kita, kerabat kita yang baru meninggal itu, maka kewajiban kita yang di situ adalah memejamkan kedua matanya. Nah, di sini tidak ada dalilnya Bapak Ibu ya. Jadi dalam memejamkan matanya orang yang barusan meninggal itu, maka ada sebuah hadis dari Ummu Salamah binti Abi Umayyah. Di sana dia mengatakan, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad saqa basaruhu fa'aghmadu. Jadi Nabi Muhammad masuk ke dalam rumah atau ruangan, itu ada Ummu Salamah yang baru meninggal. Lalu wa qad saqa basaruhu. Jadi kedua mata Abu Salamah kan terbuka begitu, maka Nabi menutup kedua matanya, gitu ya. Itu. Jadi kalau kita yang lihat, ya nggak usah dikongkon siapa begitu ada teman kita meninggal, matanya terbelalak, maka kita tutup. Itu Nabi yang melakukan pertama. Lalu setelah itu apa? Summa qala, lalu Nabi berkata, inna ruha idza qubida sabiahul basar. Jadi manakala ruh itu dicabut dari jasadnya seorang itu, ya, sabiahul basar berarti mata itu siru mengikuti ruh yang telah dicabut gitu ya. Makanya kalau ada orang yang barusan itu meninggal, maka matanya kita harus diusap, diratakan itu ya. Kenapa? Idza qubidu tabi'ahul basar. Bapak yang berbahagia, memejamkan mata orang yang barusan meninggal itu termasuk dalam sunnah ya. Nah, sunnahnya, jadi kalau kita lakukan, dilaksanakan, maka insya Allah akan kita dapat pahala. Jadi pertama kali menutup kedua belah matanya. Yang kedua Pak Ibu, setelah itu kita mendoakan teman kita yang barusan meninggal. Doanya dicontohkan Nabi. Tapi kalau kita tidak hafal, tidak bisa ya doanya pakai bahasa Jawa saja. Ya. Nah, di sini ada doanya Nabi Muhammad ketika Abu Salamah meninggal, maka beliau berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunilah dosa, maksudnya ya, ampunilah Abu Salamah. Itu Nabi berdoa untuk beliau Abu Salamah. Warfa' darajah fil mahdiyin, dan angkatlah derajat dia di dalam orang yang diberi petunjuk. Jadi pertama, ampunilah ya Allah Abi Salamah. Yang kedua, angkatlah derajat di sisi beliau, di sisinya, dari derajat Abu Salamah di dalam orang-orang yang diberi petunjuk. Lalu selanjutnya, wafluh li fi akibihi fil ghabirin, dan jagalah keturunannya di dalam kebenaran, dalam kesehatan, ya, di dalam keselamatan. Itu doa Nabi. Lalu kemudian apa? Waghfir lana walahu, ampunilah kami dan juga dia dari segala dosa-dosanya. Lalu wafsalahu fi qabrihi wan nawar wafsalahu fi qabrihi wan nawar lahu fi, dan lapangkanlah kuburannya serta sinarlah, berikanlah nur cahaya dalam kuburannya. Itu Bapak Ibu. Kalau kita tidak bisa untuk doa itu, kita pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa ya. Misalnya, ya Allah ampunlah doa si fulan, ya. Angkatlah derajat dia dalam keadaan orang yang di petunjukmu ya Allah. Lalu yang kedua, ampuni segala dosa-dosanya dan dosa kita dan dosa dia. Lapangkanlah kuburannya dan beri cahaya penerang dalam kuburannya, gitu Bapak Ibu. Nah,
Itu doa kita. Ya pakai bahasa Jawa saja secara lirih ya di hati nggak apa-apa. Ya. Minimal kita doakan dia Allah maghfir. Ya Allah ampunlah dosa-dosa dia gitu. Ya. Jadi semuanya memberikan andil kepada dia mendoakan ya. Itu kewajiban kita kepada si mayat yang barusan kita meninggal di hadapan kita. Nah, Bapak yang berbahagia itu mendoakan. Yang ketiga mengikat dagu, itu sudah kemarin ya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, ini tentang ruh. Jadi manakala teman kita itu diambil ruhnya oleh Allah, nah lalu kita bertanya, ini ruhnya kemana? Nah, Bapak Ibu, orang yang masih hidup seperti kita, mata kita ada, tapi berfungsi, bisa melihat. Ya. Pendengaran kita juga masih normal, berfungsi. Hati kita juga bisa berpikir. Ya. Nah, itu orang yang masih hidup. Tapi orang yang setelah dia ruhnya dicabut, nggak ada ruhnya, tapi kok matanya masih dia, tapi nggak bisa untuk melihat. Pendengarannya ada, kupingnya dua-duanya ada, tapi sudah tidak mendengar lagi. Dan hati juga ada, tapi dia tidak berfungsi. Kemana dia? Karena ruhnya telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentang ruh ini Bapak Ibu, orang kan banyak beredar di masyarakat tuh ya, nanti kalau ruhnya orang yang itu nanti dicabut, lantas dia dalam waktu sebulan itu nanti kan pulang ke rumahnya ya, nanti di rumah orangnya tadi, lalu dia berkeliling selama sebulan ya. Nanti dia melihat bagaimana kondisi keluarganya, lalu bagaimana juga pembagian warisan dan lain sebagainya. Nah, dia terus melihat. Setelah sebulan maka dia kembali ke alam kuburnya di sekitar kuburan selama setahun. Nah, itu yang beredar di masyarakat kan begitu. Ya, sehingga maka diadakanlah pengajian tahlilan begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk agar dia disaksikan, jadi rohnya dia masih ada dalam sekitar rumah, melihat ya, jadi memonitor begitu aktivitas ahli mayit itu kan. Nah, itu berada di masyarakat. Memang itu ada hadisnya, tapi tidak ditentukan sumbernya begitu ya. Jadi ada di mana juga memang begitu keadaan. Tapi hadisnya itu tidak ada sumbernya begitu pada kata ulama yang sahih. Ya, jadi kalau kita beranggapan demikian, nah kita karena tidak sumbernya maka kita tidak patut mempercayainya. Ya. Jadi kalau masalah ruh ini dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-Isra ayat 85, jadi ada orang bertanya ke Rasulullah. Kata Allah begini, wa yas'alunaka 'anir ruh. Muhammad, kalau ada orang yang bertanya kepada engkau tentang ruh, kata Allah, kulir ruhi min amri robbi. Katakanlah bahwa ruh itu adalah dalam urusanku. Kata Allah begitu, dalam urusan Tuhanku, kata Nabi. Ya. Jadi kalau orang yang bertanya kepada engkau Muhammad tentang ruh, katakanlah kulir ruh min amri robbi. Katakan ruh itu ada urusanku, urusan Tuhanku begitu ya kata Nabi begitu. Wa ma utitum minal ilm illa qalila. Dan engkau diberi pengetahuan tentang itu illa qalilan, kecuali hanya sedikit. Nah, itu Nabi juga sedikit mengetahui tentang ruh ya. Apalagi kita ya. Kita tidak apa-apa. Jadi kalau ada ruh yang datang ke rumah menyerupai yang meninggal, berarti itu bukan ruh ya, itu hanyalah makhluk seperti setan ya, jin. Nah, itu menyerupai untuk menyesatkan manusia begitu ya. Kita tidak usah percaya ya. Itu tentang ruh Bapak Ibu ya. Jadi enggak usah takut nanti saya meninggal nanti anak saya, istri saya, ini bapaknya masih ada di sini. Tidak ada Bapak Ibu ya. Enggak ada. Mana enggak ada. Kemana dia? Nah, dia di alam barzah. Barzah itu pemisah atau kubur lah, pemisah antara alam dunia dan alam kubur. Nah, itu Bapak Ibu tentang ruh. Dan dalam penciptaannya juga kita juga ruh juga bagaimana caranya? Dalam penciptaan kita dahulu waktu masih bayi, waktu masih nutfah ya. Dalam Al-Qur'an surah As-Sajdah ayat 9 dikatakan summa sawahu. Maka dia sempurnakan itu tadi pencampuran sperma dengan sel telur ya, nutfah namanya ya. Nah, disempurnakan wa nafaha min ruhi, dan ditiupkan ke dalamnya ruh.
kepada calon bayi itu, waja'alakum sam'a, dan dijadikanlah kepada calon itu, bayi itu, sam'a, penglihatan, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal afidah, dan juga hati. Itu pada umur 120 hari ya setelah penciptaan tadi ya. Ada sperma berkumpul dengan ovum ya 40 hari, 40 hari juga berkumpul dengan nutfah, darah, subur darah, dan mudghah, segumpal daging yang dibungkus tulang gitu. Nah, dalam keadaan demikian, maka kalau tiupkan kepadanya ruh begitu. Wa nafakha fir ruh. Lalu apa? Wajalakum sam'a wal basar wal afidah. Qalilan ma tashkurun. Dan hanya sedikit kamu bersyukur atas itu. Itu tentang ruh. Jadi kalau kita tentang ruh itu hanya sedikit pengetahuan kita. Jadi ruh itu tidak unik, tidak sama dengan darahnya enteng maka mati. Berarti ruh sama dengan darah, bukan ya. Demikian. Atau dengan apa? Ruh itu memang hanya Allah yang tahu. Dan Nabi Muhammad diberikan tentang ruh, pengetahuannya hanya sedikit begitu. Apalagi kita manusia ya, tidak ada yang tahu mengenai ruhnya, gentayangan, tidak ada Bapak Ibu ya. Jadi walaupun dia mati penasaran, karena ya hasil bolong itu ya karena matinya istilahnya apa, dipaksa ya dengan cara diapakan, gantung bunuh diri, digantung macam-macam, nanti ruhnya bergentayangan, penasaran, tidak ada ya. Jadi tentang ruh dicabut ya sudah ya, kita dijasa kita dikubur. Nah, Bapak yang berbahagia, itu tentang ruh ya. Jadi sudah jelas bahwa ruh itu adalah urusan Allah, bukan urusan manusia ya. Nah, jadi unik. Lalu apa kewajiban kita terhadap si mayat yang baru meninggal? Yang terakhir adalah, yang keempat adalah menutup dengan kain. Jadi kita kalau lihat orang meninggal maksudnya ditutup dengan sama kain. Ya, sama sarung, sama kain panjang, tapi itu. Nah, ini alasannya ya ada dasar hukumnya. Jadi waktu beliau itu meninggal, Nabi Muhammad SAW ya, maka apa? Anna Rasulullah SAW hina tufa yasujana biburdin khibarah. Jadi malaikat beliau meninggal, itu nanti beliau ditutupi sama kain burdah, kain hibrah dari Yaman, kain dari Yaman yang bercorak. Jadi kalau kita kan kain biasa, kain sarung, kain panjang, tapi ditutupkan ke di atas jasadnya. Nah itu ya tentang itu. Jadi ketika belum mati itu beliau ditutupi oleh Ali bin Abi Thalib, basah jasad beliau dengan kain asal tidak nampak dari luar. Nah, Bapak yang berbahagia, setelah itu kewajiban kita apa? Nah ini yang terakhir, kita yang hadir di situ adalah bersegera menguburkan jasadnya si mayit. Jadi jangan sampai menunda-nunda saudaranya datang atau menunda karena apa, tidak demikian. Jadi sesegera mungkin. Nah, itu beliau langsung yang menyuruh ya dengan hadisnya, dengan perkataan beliau. Jadi kalau ada yang meninggal itu langsung saja, tidak usah lama-lama ya. Nah, karena saudaranya dari jauh mau datang, mau menjenguk, ingin tahu, ingin melihat kondisi beliau. Nah, tidak demikian. Jadi jangan disalahkan kalau orang anaknya atau siapa yang ditunggu misalnya kedapati uradu dikubur, jangan disalahkan siapa-siapa. Yang disalahkan dianya sendiri. Kenapa waktu dia sakit kok tidak hadir, tidak menunggu begitu. Ya, jadi tidak ada. Ya itu nantilah. Ini saudaranya masih di Tangerang sebentar lagi. Nah itu yang udah masyhur begitu. Saya di sana kadang meninggal udah semalam ya, itu tiba jam 11 belum, karena menunggu anak-anaknya pengen lihat itu apa ya itu Bapak Ibu. Nah, berkaitan dengan ini dari Abu Hurairah, dia meriwayatkan begini sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW, asri'u bil janazah, bersegeralah pengurusan jenazah, dikuburkan bersegera, asri'u ya. Jadi bersegera, jangan dinanti-nanti. Mengapa demikian? Fa in taku solihatan khairon tuqaddamunaha. Nah, kalau dia orang itu ada yang soleh, kalau si mayit itu orang yang soleh, bersegera untuk dikuburkan, nah, maka kebaikan fa khairun tuqaddamunaha,
kebaikan-kebaikan itu akan segera dikasihkan, didapatkan oleh si mayit. Jadi kebaikannya jadi untuk si mayit. Bersegeralah karena kebaikannya ada di si mayit, maka bersegeralah dikuburkan. Kalau dia anak atau orang yang soleh. Tuh. Lalu wa iyyaku siwa dzali, dan apabila mayat tersebut bukan anak yang soleh, bukan orang yang soleh begitu, lah. Lalu Pak fasarun tadaunahu, maka kejelekan-kejelekan itu, kejelekan ada di dalam si mayit itu, ya, tadaunahu ar-raqabakum. Jadi kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan si mayit itu akan segera lepas dari pundak-pundak kalian, gitu, ya. Maka disegerakan begitu kalau ada yang meninggal. Kalau dia orang yang soleh, maka akan menjadi kebaikan bagi si mayit kalau disegerakan. Dan kalau dia bukan orang yang soleh, maka keburukan yang akan menimpa itu segera hilang dari pundak-pundak kalian. Jadi kita ada tanggung jawab lagi. Maka selama dia tidak dikubur misalnya, ya kebaikan masih tetap berada di pundak-pundak yang hidup begitu di antara kalian. Maka bersegeralah untuk segera menguburkan si mayit tersebut. Jadi aja sesuai, ya. Kadang nunggu siapa begitu. Tidak demikian. Tapi kalau kita ada hadir di situ, bisik-bisik sama tetangganya misalnya, segera kita urus. Nah, kita biasanya orang digubris, ya, engkau di situ. Kayak anaknya lagi nang jalan, nah, masih di itu Mas Agus di Tangerang, lalu di tol, macam-macam, maka dia terkatung-katung itu si mayit itu, nah, kasihan. Makanya Bapak Ibu kalau kita, maka kalau ada kerabat kita, bersegeralah gitu, untuk dikuburkan, ya, itu. Nah, Bapak yang berbahagia, lalu setelah itu selesai, baru kita mulai memandikan mayit. Saya juga belum pernah Bapak Ibu memandikan mayit itu. Tapi kalau mengikuti itu sering, ya, menemani palbe begitu. Tapi secara praktek saya belum pernah. Nah, tapi kalau teori mari kita belajar bersama Bapak Ibu, ya. Nah, iya. Tapi kalau praktek nanti kan akan belajar ya, Mas. Maksudnya ya. Belajar. Nanti kalau ada katanya kalau udah pulang umroh itu sudah kita pas sahur. Nah, nanti praktek. Nah, saya mau belajar. Jadi saya belum pernah juga Mas Sony itu, ya. Karena bukannya sakral, bukan, ya. Karena kan kalau saya udah tua, tapi istri aku aja atau Kak. Nggak tahu lah kenapa, ya. Mungkin ya gitulah Bapak Ibu, ya. Nah, tapi maksa ya. Karena kalau kita lagi, siapa lagi kalau bukan kita gitu, ya. Nah, Bapak yang berbahagia, ini tentang memandikan mayat. Nah, Bapak Ibu tetap memandikan mayat ini ada sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas. Nah, kita baca hadisnya begini Bapak Ibu. Hina rajulun waqa'a Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Arafah. Jadi ada seseorang wukuf bersama Nabi di padang Arafah. Nah, seseorang wukuf bersama Nabi di padang Arafah. Lalu idh waqa'a ar-rohalatihi fa waqasathu. Jadi orang tersebut jatuh dari tunggangannya, dari keledai apa onta begitu. Lalu apa? Fa'at asathu, dan terinjak oleh kendaraannya tadi, meninggal. Nah, itu. Lalu kemudian apa? Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berkatalah Nabi, igsiluhu bima'in wasidr. Mandikanlah orang ini dengan air yang dicampur dengan sidr, dengan daun bidara. Kalau kita kan di sini nggak pakai daun bidara, nggak ada. Jadi kita gantinya dengan sabun, begitu, ya, lifebuoy atau look, macam-macam lah. Nah, itu Bapak Ibu. Tapi zaman dahulu kan igsiluhu bima'in wasidr. Mandikanlah orang ini dengan daun bidara. Air dicampur air bidara, begitu. Wa kafanuhu, dan kafanilah dia, wasaubi, dengan 2 lembar kain. Tuh, itu orang yang tadi meninggal dalam wukuf dia padang Arafah tapi ini, ya. Nah, lalu apa? Wala tuhannatuhu, dan janganlah diberi wangi-wangian. Jangan diberi wangi-wangian nih, jangan dikasih semprot minyak wangi, jangan.
untuk dia maksudnya. Lalu wala tuhmaru rasahu, dan jangan dibungkus kepalanya. Nah, fa innallaha ta'ala yamasuhul qiyamati yulabbai. Sesungguhnya Allah Ta'ala nanti akan membangkitkan dia dalam keadaan bertalbiyah gitu. Itu orang yang mati dalam mengerjakan wukuf haji begitu. Tapi kalau kita ya mati di songgom ya nggak berlaku ini ya. Tetap biasa di wangi-wangian, kepala juga dia dibuntel begitu ya. Nah, bagi kita yang dalam keadaan mati di songgom misalnya. Tapi kalau orang yang mati dalam keadaan sedang berwukuf di padang Arafah, itu kalau dia mati wala tahannatuhu, jangan dikasih wangi-wangian. Wala tuhmaru rasahu, dan jangan dibungkus kepalanya. Mengapa demikian? Karena Allah Ta'ala akan membangkitkan dia dalam keadaan bertalbiyah. Bertalbiyah tuh. Allahumma labbaik, Allahumma labbaik, itu kana. Tapi kalau kita di sini enggak. Ya, biasa seperti biasa. Nah, Bapak yang bahagia itu dasar hukum bahwa orang yang meninggal dimandikan. Gitu ya. Jadi kita Islam itu agama yang lengkap. Ya. Ada mayit dimandikan begitu. Itu dasarnya ada di sini hadisnya. Jadi igsiluhu bima'in wasidr. Mandikanlah dia dengan air dicampur dengan daun bidara. Lalu dari Ummu Tiyah radhiyallahu anha juga demikian meriwayatkan memandikan anaknya beliau yang bernama Zainab. Maka kata Nabi, igsilnaha salasan. Mandikanlah Zainab ini dengan 3 kali. Igsilnaha salasan. Au khamsan, atau 5 kali. Au aksar min dalik, atau lebih dari itu, kata Nabi ya. Dimandikan 3 kali, 5 kali. Au aksar min dalik, atau lebih dari itu, kata Nabi. Itu menyuruh orang-orang memandikan anaknya yang bernama Zainab. Irra'aytuna dzalika bima'in wasidr. Ya, kalau memang lebih baik bagi kamu, maka mandikan lebih banyak, nggak apa-apa. Dengan bima'in wasidr, dengan air dan sidr, dan dengan daun bidara begitu. Lalu apa? Waja'alna fil akhirati kafuron. Dan di bilasan terakhir maka airnya dicampur dengan kafur barus begitu. Bapak Ibu ya. Ini teori tentang memandikan. Ya, itu dari 2 hadis ini maka jelas bahwa orang yang meninggal langsung dimandikan dengan dicampur dengan air kafur barus kalau kita ya. Di sini bidara nggak ada. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia itu memandikan, tapi ini belum memandikan, belum, hanya sebatas pembuka dulu. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau udah tahu dalilnya ini dimandikan, apa perangkatnya yang harus kita siapkan kalau kita mau memandikan mayit? Nah, kita juga harus tahu. Jadi perangkat-perangkat atau bahan-bahan yang disiapkan ya. Yang pertama misalnya apa ya? Kita sarung tangan ini Bapak Ibu. Sarung tangan kita siapkan. Untuk apa? Untuk menjaga daripada kebersihan, daripada najis. Itu ya. Jadi lebih baik kita pakai sarung tangan. Itu. Yang kedua pakai masker Bapak Ibu. Zaman sekarang ada masker nih, menutup hidung untuk kesehatan juga, atau penyakit barangkali menular begitu. Nah, maka kita siapkan sarung tangan juga masker. Lalu spon, busa atau lap untuk mengelap sang mayit begitu. Lalu air ember misalnya. Lalu gayung, lalu kafur barus yang ditumbuk, sisir ya untuk menyisir rambutnya nanti, dan yang terakhir adalah alat pemotong kuku atau gunting. Karena orang yang meninggal kan kadang-kadang anak sing kukunya dawa-dawa itu ya. Ada yang kukunya dawa, kakinya itu disiapinlah kita untuk menyiapkan alat pemotong ya. Nah, Bapak yang berbahagia, itu tentang perangkat-perangkat yang kita siapkan nanti ya. Insya Allah nanti kalau udah praktek, walaupun saya nggak tahu, ditelepon Mas Oni, WA, Pak Mene kayak lagi belajar, langsung saya insya Allah ya. Pengen bisa Bapak Ibu. Dan intinya kita harus bisa semuanya memandikan mayit itu.
Tidak ada istilah sakral, wedi, macam-macam, tidak ada. Ya, wedi sama apa? Mati udah mati. Bapak Ibu, kalau kita bandingkan takut mana menghadapi orang hidup dan yang mati, masih takut orang yang hidup. Bisa dia memukul saya, bisa dia membunuh saya. Tapi kalau yang mati geletak itu tidak bisa apa-apa. Maka kita jangan takut, Bapak Ibu. Ya. Tapi kan kebanyakan orang yang meninggal ya Bapak Ibu, malamnya hari mau lewat juga takut Pak, itu takut. Udah dipendem. Ya. Malah Bapak Ibu kalau berjalan di tengah malam itu lebih takut kepada yang hidup. Ditakuti begal Mas Agus misalnya. Ya, bawa HP Android itu ya nanti wah direbut orang. Motornya diambil, tapi berjalan di jalan di ada kuburan walaupun beratus-ratus kuburan tidak akan bangkit, tidak akan mengganggu kita Mas Agus. Maka jangan takut kepada orang yang meninggal. Ya, sudah nggak berfungsi semuanya itu. Tangannya mau belatok tidak ada gitu. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, itu ya tentang memandikan mayat. Nah, setelah itu, setelah semua siap, nah, baru kita praktek untuk memandikan. Nah, Bapak Ibu, nah, kita pertama apa? Pertama setelah mayat itu kita gotong, ya, atau sebelum digotong lah masih bertelentang, maka kita harus melemaskan dahulu persendiannya, ya. Jadi tangannya dibuka, ya, direntangkan, tutup kembali. Fungsinya apa? Memudahkan nanti kalau dalam kita memandikan. Tuh, dilemaskan dahulu, ya. Karena ada yang kaku misalnya, kan angel nanti untuk memandikannya, ya. Itu. Nanti kalau kaku repot. Maka kalau ada yang memandikan kita lemaskan dahulu persendiannya. Dan caranya dengan cara yang lembut, Bapak Ibu. Jangan kasar-kasar ya, walaupun dia sudah mati, orang merasa, tapi dia disahkan merasakan katanya begitu ya. Sakit. Makanya dalam sebaris dikatakan kasru admil mayyit. Bahwa memecahkan tulang si mayit kakasri hayya sama saja memecahkan low battery. Please charge. Tuh Bapak Ibu. Artinya apa? Kita janganlah kasar-kasar kepada si mayit yang telah meninggal ya. Gosok demikian pelan gitu ya. Karena dalam hadis dikatakan begitu ya. Jadi kasru admil mayyata kakasrihi hayya. Jadi memecahkan tulang si mayit yang sudah mati itu sama saja dengan memecahkan dikala dia masih hidup. Jadi sakit begitu. Nah, makanya pelan-pelan. Nah, kalau kita sudah dimandiin sama teman kita ya bilang ya halus. Nah, Bapak yang berbahagia itu yang kedua, yang pertama yang melemaskan otot itunya. Persendian, kaki demikian, kaki ditekuk, lututnya ditarik, dilemaskan dahulu, nah, agar tidak kaku. Yang kedua, melepaskan pakaiannya yang melekat, gitu ya. Jadi sebelum dimandikan tuh pakaiannya digunting, kalau susah dilepas ya digunting, dibuang, gitu ya. Low battery. Ya, jangan Please charge. dengan bajunya tidak ya. Jadi digunting bajunya yang menutupi tubuh dia. Nah, setelah itu apa? Menutupi area pemandian dari pandangan orang banyak. Itu, ya. Jadi apalagi anak sekarang pada nonton, Bapak Ibu. Anak aja nggak takut tuh, ya. Kalau di kampung saya tuh Bapak, di Tegalurung itu mati yang mati dimandiin tuh anak-anak pada nonton, ada yang naik ke teras tuh, pada nonton. Lihat apa? Lalu yang hadir juga di situ jangan banyak-banyak, 4 atau 5 orang cukup ya. Jadi ada yang memegang air, ada yang gayung, nah, itu Bapak Ibu. Nah, Bapak yang berbahagia, jadi mandikan mayit itu sunahnya 1 kali, tapi lebih banyak sampai 2 kali, 3 kali itu bagus. Nah, itu mandikan, sunahnya 1 kali aja mandikan. Bapak yang berbahagia, lalu kalau sudah dimandikan, low battery. Ya, please charge. Nanti terakhir masih ada waktu, nanti kita caranya memandikan nanti ya. Nah, Bapak yang berbahagia, orang yang memandikan mayit itu setelah selesai maksudnya ya, memandikan mayit, maka kata Nabi, manogosala mayyatan. Barang siapa yang memandikan mayit, fal yagtasil, maka mandilah dia. Jadi kalau memandikan mayit, ikut alang terjun, maka setelah selesai maka dia mandi. Dianya mandi itu sunahnya begitu ya.
Nah, lalu apa? Waman hamaluhu fayaddo. Barang siapa yang hanya memikul membawa ke Makkah, maka kata Nabi, fal yatawaddo, maka berwudulah, berwudu saja. Ya. Jadi dia semua harus mandi. Itu sunnahnya mandi kalau orang yang ikut terjun langsung memandikan. Tapi wan hamaluhu, barang siapa yang hanya memandu, menggotong ke sana, fal yatawaddo, maka berwudulah, tidak usah mandi. Low battery. Itu. Please charge. Berbagi ya. Tapi kalau ada di kita kebanyakan kan kalau ada memandikan mayit itu airnya bekasnya kan pada rebutan Bapak Ibu ya untuk dimandikan. Dimandi pakai rawup macam-macam lah ya. Itu kebiasaan di kita. Itu apa fungsinya? Wallahu alam, tidak tahu. Tapi intinya kalau orang yang memandikan mayat itu fal yang tasil, maka mandilah, sunnah. Dan memahamalu. Bangga siapa yang ada memandu saja memikul fal yatawaddo, maka wudulah. Ya. Tidak diganti baju. Kalau saya Bapak Ibu di sana ya memang istri itu kadang lebih rewel Bapak Ibu. Kalau saya habis tajiah ke kuburan, aja mancing di sit. Nah, ya. Lalu masuk ke kamar mandi dulu. Suruh mandi, lepas semua. Nah, terus itu istri saya maksudnya. Terus selesai nanti saya bilang dari kamar, anduk. Nah, dia bawakan anduk. Diginikan dari pintu ya. Low battery. Please charge. Itu tidak benar juga ya. Jadi malah bagus itu Bapak Ibu ya. Kita memandikan mayat, lalu membantu memikul ke makam, bagus sekali ya. Nah, mandilah bagi yang ikut terjun langsung dan berwudulah bagi yang memandu saja. Yang berbahagia. Nah, Bapak yang berbahagia, masih ada sebentar lagi nih. Lalu bagaimana kalau yang meninggal itu janin? Janin itu ya kan ada orang keguguran itu ya, ada 40 hari begitu ya. Nah, bagi janin yang keguguran lebih dari 40 hari, maka layaknya dimandikan, dikafan, disolatkan begitu. Itu yang umurnya lebih dari 4 bulan. Tapi yang di bawah 4 bulan cukup dilipat, dikubur di tempat yang bersih begitu. Ya. Nah, orang janin yang gugur dah 4 bulan lebih itu dikatakan begini, wasaktu yusalla alai. Low battery. Please charge. Bakal tadi, nutfah tadi yang udah berumur 4 bulan lebih, maka yusolli, solatkanlah dia, kata Nabi ya. Lalu apa? Wa yud'a li walidayhi wal maghfirah wa rahmah. Dan doakanlah dia untuk bapak dan ibunya begitu. Itu orang yang keguguran gitu ya. Nah, kok bisa keguguran? Nah, bisa aja Bapak Ibu karena suatu penyakit atau karena disengaja, karena tidak dikehendaki kehadirannya ya Mas ya. Aduh, anaknya nyong kayak si cilik ya Mas. Nah, kayak kesundulan ya. Kesundulan. Anaknya si Mimi, si cilik. Aduh, gimana? Cari anak macam-macam ya. Dicela cara agar gugur begitu. Nah, itu dosa besar Bapak Ibu, jangan ya. Rezeki itu Allah yang mengatur ya. Itu tentang keguguran. Sedikit lagi Bapak Ibu yang berbahagia, itu tentang keguguran. Nah, Bapak Ibu low battery. Please charge. Jadi kalau ada sperma bercampur sel telur atau ovum itu 40 hari nutfah. Lalu 40 hari kemudian berupa daging, ya. Lalu 40 hari kemudian berupa darah daging yang dibungkus sama tulang. Dan pada usia 120 hari itu maka Allah meniupkan roh ke dalamnya. Dan ditentukanlah 4 hal oleh malaikat. Yang pertama ajalnya, rezekinya, amalnya, dan juga celaka atau bahagianya. Itu Bapak Ibu yang berbahagia, ini apa ya? Udah siang soalnya nih. Nanti cara mandikannya juga saya baca-baca ya, karena bisa mau dibacakan di sini. Udah siang Mas Wani ya. Kita cukupkan saja Bapak Ibu ya. Tidak baik dan bijaksana kalau sampai berlama-lama ya, karena kita banyak aktivitas nanti. Bapak yang berharga itulah yang bisa kita low battery. Please charge. Minggu depan, Jumat depan, bulan depan ya, kita bertemu lagi. Masih kalau sekarang memandikan, nanti yang akan datang praktek memandikan. Tapi teori bukan praktek ya. Tapi sama aja membayangkannya nanti, membayangkan. Bisa Bapak yang berbahagia, itulah mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini ada manfaatnya Bapak Ibu.
ya untuk kita bersama. Dan sebelum salam, kita baca dulu doa qaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.